Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita lanjut pembahasannya tokoh sejarah abad ke-10 yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa beliau? Ayo kita bahas bareng-bareng yuk. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku mau minta tolong kepada teman-teman, kawan-kawan semuanya yang baru menemukan channel ini. Bantu di like, di komen, di share, di subrek, dan nyalakan notifikasinya, loncengnya dinyalakannya agar setiap pemberitahuan video terbaru tidak terlewati. Terima kasih, barakallah, alhamdulillah. Abu Hasan Al-Asy'ari adalah salah satu pemuka mutakallim, pendiri ilmu kalam Sunni dalam Islam. Mazhabnya menyebar luas di dunia Islam karena dia banyak mendapatkan dukungan dari para ulama besar lainnya seperti Al-Ghazali, Al-Baqillani, Al-Qushairi, Al-Juwaini, dan Ibnu Tumar. Mazhab ilmu kalamnya menjadi mazhab unggulan pada madrasah-madrasah Ahlul Sunnah. Pada mulanya dia pengikut Mu'tazilah dan menjadi murid Al-Jubai, pemimpin Mu'tazilah di Basrah. Dialah murid Al-Jubai yang paling cerdas dan diharapkan dapat mengganti kedudukannya. Akan tetapi Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah secara mengejutkan setelah dia 3 kali bermimpi melihat Nabi yang menyuruh untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah dan mempertahankannya. Dia menghabiskan waktunya untuk berdebat melawan teori-teori Mu'tazilah, mempertahankan keyakinan barunya, dan menggunakan senjata yang sama dengan Mu'tazilah, yaitu membuktikan melalui akal lawan akal, yang sangat tidak disukai oleh mazhab Hambali. Pada hakikatnya, Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil jalan tengah di antara dua titik ekstrim yang sangat mengandalkan akal seperti Mu'tazilah dan kelompok yang anti terhadap pembuktian dalil akal seperti para pengikut Ibnu Hambal. Jadi tokoh ini sangat sama dengan Al-Junaid yang kemarin kita bahas. Dia tengah-tengah, tidak pro sufi, tidak pro anti sufi. Dari beberapa perdebatan antara Mu'tazilah dan Abu Hasan Al-Asy'ari ada 5 inti poin yang sangat mendasar, yakni sebagai berikut. Yang pertama tentang kalimat ya di Allah itu ya, yang sering aku ucapkan. Ternyata ini perdebatan antara Mu'tazilah dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kelompok Mu'tazilah beranggapan ya di Allah di sana ditakwil sebagai kekuasaan, bukan tangan Allah. Karena kalau tangan Allah berarti Allah sama dengan manusia. Itu cara berpikir orang Mu'tazilah. Namun dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa sebenarnya itu tidak boleh ditakwil, karena bagaimanapun juga Allah Maha berkuasa, dan jangankan menciptakan yang tidak sesuai dengan yang kita nalarogikakan, bisa saja terjadi, termasuk pembuatan tangan dan lain sebagainya. Allah dengan kekuasaannya sangat mudah melakukan apapun juga. Itu alasan yang melatar belakangi Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua tentang Al-Quran itu makhluk. Abu Hasan Al-Asy'ari membantah bahwa Al-Quran itu makhluk dengan alasan Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur atau qadim atau lama artinya. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya seperti kitab suci Zabur yang turun di Israel, kitab suci Taurat yang turun di Israel, dan kitab suci Injil itu adalah makhluk karena turunnya tidak berangsur-angsur melainkan blok satu buku.
Yang ketiga tentang free will atau kebebasan bertindak. Mu'tazilah berpendapat silahkan melakukan kebebasan, yang penting kamu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Ini dibantah oleh Abu Hasan al-Asy'ari bahwa tindakan kita harus sesuai dengan yang Allah inginkan. Baik buruknya definisinya kembali lagi kepada Allah. Mungkin di sini Mu'tazilah berpendapat baik buruk itu menurut akal, bukan menurut Tuhan. Akan tetapi di sini ditegaskan kembali oleh Abu Hasan al-Asy'ari bahwa baik buruk itu harus sesuai dengan Allah inginkan. Jadi hak dan batilnya itu beda referensi. Referensi yang dipakai oleh Abu Hasan al-Asy'ari merujuk kepada Tuhan, sedangkan referensi ini digunakan oleh kaum Mu'tazilah merujuk kepada akal manusia. Yang keempat, Mu'tazilah beranggapan bahwa Muslim yang melakukan dosa besar bukanlah muslim, melainkan kafir. Namun dibantah oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat sebesar apapun dosa, jika dia muslim tetap muslim, tidak bisa dikatakan atau diklaim sebagai kafir. Yang terakhir, yang kelima, Abu Hasan al-Asy'ari membantah kaum Mu'tazilah yang menyatakan penentu kebenaran adalah akal. Jadi akal tidak bisa menentukan kebenaran, yang ini benar, yang ini salah. Itu menurut Abu Hasan al-Asy'ari. Mazhab Abu Hasan al-Asy'ari ini mendapat tekanan yang hebat pada waktu itu dari kaum Mu'tazilah dan kaum Syiah. Namun alhamdulillah ada tokoh yang bernama Seljuk membuat paham mazhab Abu Hasan al-Asy'ari bangkit kembali dan menjadi viral, banyak diikuti oleh mazhab Sunni atau yang lebih dikenal mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Referensinya sudah habis, tinggal waktunya kita kritisi, tinggal kritik dari kisah yang dipaparkan oleh kitab 100 tokoh ini. Yang pertama yang saya kritiki itu tentang Abu Hasan al-Asy'ari berpindah mazhab dari Mu'tazilah ke Sunni berdasarkan mimpi ketemu Nabi. Yang jadi pertanyaannya, betulkah itu Nabi? Betulkah itu Nabi? Apa jangan-jangan itu, mohon maaf, setan yang berkamuflase? Jangan salah loh, ada dulu kisah Kiai Barsiso yang tinggi ilmunya, marifatnya luar biasa, dekat sama Allah. Sampai-sampai ada 60 muridnya, berjumlah 60 murid bisa ikut terbang seperti Kiai Barsiso. Namun pada akhirnya Kiai Barsiso menjadi ahli neraka karena dia digoda oleh setan yang berkamuflase menjadi manusia yang sangat soleh. Pasti teman-teman kawan YouTuber pernah dengar kisah ini. Kalau enggak, cari aja di YouTuber yang lain yang ngebahas Kiai Barsiso tenggelam kepada dosa besar. Jadi awalnya ada seorang setan yang merubah wujud menjadi makhluk suci, dan dia menawarkan amalan-amalan sekian ratus kali, dan Kiai Barsiso terjebak di situ, dan akhirnya Kiai Barsiso tersesat. Dia meminum alkohol, membunuh istri orang, memperkosa istri orang, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi hikmah yang luar biasa untuk kaum yang berpikir. Dan untuk perdebatan yang pertama tentang yadi Allah, saya lebih sepakat dengan kaum Mu'tazilah, karena bagaimanapun juga Tuhan atau Allah gak mungkin punya tangan. Untuk apa tangan diciptakan bagi Tuhan? Karena begini alasan lainnya saya mendukung Mu'tazilah dalam hal ini, kan setan juga diciptakan sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak berubah wujud menjadi setan? Ini logika yang masuk akal. Saya mendukung Mu'tazilah dalam hal ini. Ini suatu mustahil kan, Tuhan berubah
bentuk menjadi iblis, merubah bentuk menjadi setan. Jadi seakan-akan gimana ya? Ini nggak masuk akal. Error sistem pikiran kita ini di sini. Jadi saya untuk yang pertama tentang yadi Allah lebih sepakat dengan Mu'tazilah. Begitu juga tentang Al-Quran itu makhluk, pendapat Mu'tazilah ini perlu dikritisi dulu ya. Perlu di disclaimer atau digarisbawahi Al-Quran yang mana yang dimaksud ini. Karena kan kalamullah itu turun dari Allah ke malaikat Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad. Lalu dari situ, dari ingatan Nabi Muhammad dihafal oleh para sahabat, lalu dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, ada terjadi proses converter dari audio ke sebuah tekstual atau penglihatan mata, dari pendengaran telinga ke penglihatan mata. Nah, di sini yang saya maksudkan proses converter ini dari pendengaran menjadi penglihatan. Di sini ada terjadi proses kemakhlukan. Nah, kalau Al-Quran yang dimaksud, Al-Quran makhluk yang dimaksud oleh Mu'tazilah seperti ini, saya setuju. Namun kalau dari proses tidak membahas proses converter dari audio pendengaran menjadi penglihatan, maka saya tidak setuju. Jadi saya ambil jalan tengahnya, tidak mendukung Mu'tazilah, tidak mendukung Abu Hasan Al-Asy'ari, karena kita cari tahu dulu yang dimaksud dengan Al-Quran makhluk itu yang mana. Yang pertama kali turun ke Jibril, ke Muhammad dan para sahabat dihafal, itu kan berbentuk audio, pendengaran, belum dituangkan dalam tulisan atau kalau udah dituliskan itu jadi penglihatan, kita bisa melihat apa tulisan tersebut. Jadi saya ambil jalan tengah, Al-Quran mana dulu yang dimaksud makhluk. Kalau Al-Quran yang sebelum itu bukan makhluk, tapi ketika Al-Quran sudah melalui proses converter dari audio ke visual atau penglihatan, maka itu saya setuju bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi kan kita nggak tahu yang dipikirkan Mu'tazilah itu yang mana, Al-Quran yang mana maksudnya. Semoga perbedaan pendapat di antara kita menjadikan satu ranah keilmuan, jangan dijadikan sebuah peperangan atau sebuah kebencian yang menjadi perhara keributan yang luar biasa. Karena pada substansinya manusia itu makhluk sempurna dalam bidang yang berbeda-beda. Ada yang ahli dalam ininya, kurang di sininya. Ada yang ahli di sininya, kurang di sononya. Jadi saling melengkapi, seperti perintah Tuhan dalam surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Zawjaini la'allakum tadhakkarun. Zawjaini itu artinya berpasang-pasangan, saling melengkapi agar kalian berpikir. Semoga informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada kehilapan mohon dimaafkan. Kebenaran semua datang dari Tuhan. Jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Barakallah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.